Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Aries, pesan semesta untuk Aries bulan Oktober 2024. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising Aries ya. Dan general reading, bisa resonan bisa enggak, ambil aja baik-baiknya ya. Oke, pesan semesta untuk Aries Oktober 2024. Seven of Swords, Knight of Wands ya. Oke, Aries. Jadi ini mungkin kamu lagi pada kondisi yang lagi roda berputar mungkin ya, bisa dibilang. Jadi mungkin lagi kurang oke, lagi nggak baik-baik aja, atau bahkan sangat nggak baik di sini. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam pikiran kamu ya, yang muncul ke dalam pikiran kamu. Kenapa saat ini kok kayak gini kondisinya? Kenapa kok aku ngerasain ini? Kenapa aku nggak bisa berubah? Kenapa aku harus begini lagi gitu? Intinya kalau saat ini kamu lagi ada masalah, maybe ini cocok buat kamu, ini resonate buat kamu pesannya ya. Jadi mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan di mana pertanyaan ini tuh pertanyaan yang mungkin berulang, atau pertanyaan yang ditujukan pada kondisi yang berulang. Berulangnya bisa sama persis atau bisa lebih parah atau lebih pelik lah ya gitu. And then ada Seven of Swords gitu. Jadi mungkin kamu tuh udah mencoba berbagai cara untuk mengatasi kegelisahan kamu, atau kegundahan kamu, tapi kamu belum bisa keluar dari kondisi yang tidak nyaman ini ya. Kamu lagi cari solusi nih atas kondisi atau permasalahan yang bikin kamu galau ya, bikin kamu gelisah ya. Oke, pesan semesta untuk Aries, Sun, Moon, Rising. Oke, King of Pentacles, kamu harus fokus pada solusinya, jangan fokus pada masalahnya. Jadi kalau kita, waduh, aku lagi nggak ada duit nih, harus bayar cicilan. Aku lagi nggak ada duit nih, harus bayar kontrakan. Aku nggak ada duit nih, harus bayar sewa rumah, ya, atau bayar kos. Ya, kamu jangan fokus pada kamu nggak bisanya. Jangan fokus pada masalahnya, tapi coba kamu fokus, oke nih, harus ngapain nih supaya dapat uang. Oke, apalagi nih yang harus dilakukan supaya dapat uang. Oke, apalagi nih yang harus dilakukan supaya ini A beres, kemudian lanjut ke B, lanjut ke C gitu ya. Jadi fokusnya apa nih yang harus dilakukan, apa nih yang harus dikerjakan, apa yang harus dipikirkan setelah ini untuk mengatasi kondisi yang tidak enak ini gitu ya. Dan juga jangan fokus pada kelemahan kamu nih. Misalnya kamu dihadapkan dengan sebuah masalah, right? Kamu tahu kamu misalnya kekurangan kamu misal public speakingnya jelek, atau kamu nggak bisa kerja dari jam 7 sampai jam 3 atau jam 9 sampai jam 5 gitu ya. Misal kamu nggak bisa, ya udah, berarti kamu jangan fokus di kelemahan kamu. Kamu fokus di kelebihan kamu. Misal nih, kamu pinter bikin hal-hal yang unik, hal-hal yang kreatif, atau bisa masak, ya mungkin kamu bisa fokuskan pada kelebihan-kelebihan kamu supaya kelebihan kamu tuh bisa lebih bermanfaat dan bisa menghasilkan cuan ya. Salah satunya mungkin itu, tergantung apa yang kamu fokuskan, masalahnya apa ya. Oke, Aries. Oke, Queen of Swords, the Tower, Death,
Dan Six of Pentacles. Oke, jadi kartunya lumayan nih. Tadi aku bilang, ini pemikiran ini, kegelisahan ini bisa pikiran atau refleksi atau apapun yang berulang kali. Atau masalahnya ini tuh udah berulang kali dan ini lebih parah atau lebih pelik lagi. Ya, The Tower, mungkin kamu udah mencoba untuk berubah, tapi ini baru mencoba, ya. Jadi tidak ada progres yang cukup baik kalau hanya mencoba. Di sini The Tower-nya kebalik. Berarti mungkin kamu kemarin hanya mencoba aja gitu. Nggak bener-bener berubah, ya. Jadi kamu harus bener-bener berubah atas apapun yang bikin nggak enak kamu, apapun yang bikin menderita, apapun yang bikin kamu gini-gini aja, ya. And then Queen of Swords. Ya, aku rasa kamu kurang tegas, kurang pressure pada diri kamu sendiri, gitu. Jadi mungkin kamu nggak suka dapat pressure dari orang luar atau bos atau siapapun gitu. Kamu lebih mungkin fleksibel dan bebas gitu, mungkin tipenya. Dan di sini ini adalah challenge ya, struggle juga di masalah ini atau di urusan ini gitu. Jadi kamu nggak bisa dapat pressure dari eksternal gitu ya, dan kamu kesusahan pressure ke internal diri kamu sendiri. Harus cari cara supaya mungkin kamu bisa tegas nih kalau misalnya kerja tim ke anak buah dan lain-lain, tapi tegas kamu tuh coba jangan dipakai keluar gitu ya. Ini kita nggak ngomongin soal pekerjaan di luar ya, yang kaitannya dengan tim-tim. Kita ngomongin soal diri, soal internal. Ya, kamu contoh, bukan jangan dipakai ya. Kamu contoh ketegasan kamu untuk tim kamu kamu pakai untuk diri kamu sendiri, gitu ya. Kalau bener-bener susah, mungkin kamu bisa minta tolong pasangan kamu untuk nge-pressure kamu, teman kamu untuk nge-pressure kamu ya, di bulan Oktober ini aja, coba aja gitu, sampai nanti bisa kebangun sebuah habit yang bagus untuk kamu ya, dicoba aja. Tapi kalau berubah jangan dicoba, harus beneran berubah. Oke. Dan ada Queen of Swords. Ya, jadi aku rasa kamu itu sometimes kayak belum bener-bener serius dengan apa yang kamu pegang, atau belum bener-bener serius dengan tujuan kamu gitu. Mungkin kamu tahu nih tujuan kamu apa atau goals kamu apa, tapi mungkin bisa aja kurang spesifik, nggak diurai, nggak di breakdown gitu ya. Jadi harus ada nih kita tujuan atau goals yang harus kita breakdown gitu. Jadi kita naik ke sananya tuh gampang gitu. Kita misal contoh nih, oke gue mau ke mall, ke hotel lantai 21 ya gitu. Tapi kita nggak tahu nih ke lantai 21 tuh caranya gimana, naik lift kah, naik tangga kah, atau harus gimana gitu, belum tahu. Jadi di breakdownnya tuh harus jelas nih rutenya. Oke, naik lift, habis itu nanti belok ke sini gitu ya. Ini contoh aja ya, contoh aja, analogi aja gitu ya. Ya, misalnya di lantai 21 kamarnya di pojokan gitu kan, harus ada rute ke kanan, ke kiri, balik lagi atau gimana gitu ya. Jadi harus di breakdown ya gitu. Jadi jelas, arahnya tuh jelas. Oke. Death dan Six of Pentacles. Jadi beberapa mungkin ada yang mungkin mengalami kebangkrutan, atau lagi ada masalah finansial, atau lagi baru di PHK, jadi atau baru resign. Jadi kamu harus fokus pada apa yang bisa kamu maksimalkan, fokus pada kelebihan kamu, fokus pada yang bisa kamu kerjakan. Jangan fokus pada wah gue nganggur nih gitu. Kita mikirin nganggurnya aja gitu, kita nggak mikir oke, gimana supaya nggak nganggur lagi, gimana supaya dapat uang lagi gitu. Oke, and then di sini ada death. Ya, death di sini
Oke, jadi aku rasa ini sekilas aku ngerasain bahwa sebenarnya kondisi ini ya, ini adalah kondisi dimana mungkin kamu udah pernah kayak ngebayangin atau memanifestasikan. Jadi misal nih kamu bermanifestasi, oke, gue tahun ini pengen resign, gue tahun ini pengen jadi pengusaha gitu ya. Ini adalah bagian dari keputusan yang sudah kamu ambil. Jadi kamu harus bisa bertanggung jawab sepenuhnya, setotal-totalnya atas keputusan kamu gitu. Ya, mungkin ini bagian dari apa yang udah pernah kamu manifestasikan sebelumnya. Ini bagian dari apa yang udah pernah kamu imajinasikan sebelumnya atau bahkan kamu afirmasikan sebelumnya gitu. Jadi kondisi ini mungkin kondisi yang kamu pengen secara tidak sadar gitu. Contoh aja, oke, gue sebenarnya pengen pindah kerjaan nih gitu. Ya mungkin ini bagian dari apa yang kamu pengen, pindah kerjaan, dan tapi kamu nggak tahu nih kerjaan apa yang bakal kamu kerjakan gitu. Jadi sometimes emang oke, gue pengen istirahat nih, gue pengen nganggur gitu ya, tapi mungkin kita mikirnya tuh kurang lengkap. Oke, gue pengen nganggur tapi masih dengan penghasilan atau masih dengan uang tabungan misalnya 100 juta, berapa juta gitu ya. Jadi gak ada sesuatu yang bikin kamu resah dan galau gitu. Oke, dan death di sini aku rasa iya, mungkin ini adalah bagian dari karma kamu gitu ya. Ada yang beberapa mungkin aku tadi bilang bahwa ini mungkin masalah yang polanya sama dan berulang gitu. Kenapa polanya sama dan berulang? Berarti kita belum bisa bener-bener the tower, bener-bener berubah, bener-bener bertransformasi. Mungkin kemarin hanya nyoba nih gitu, belum selesai, kita baru nyoba, belum bener-bener nyemplung ya gitu. Udah nggak berhasil, kita nggak balik lagi nyoba dan nyemplung lagi gitu. Akhirnya pola ini bakal berulang terus ya gitu. Jadi kondisi yang nggak enak ini bakal akan stay terus menerus kalau kamu nggak bener-bener merubah nasib gitu ya. Jadi memang harus bener-bener disadari ya gitu, apa sih yang menjadi penyebab kondisi yang bikin galau resah kamu tuh apa gitu ya. Apakah masalah yang sama atau masalah baru gitu. Kalau masalah yang lama berarti kita harus flashback ke belakang gitu, apa yang belum beres gitu. Kenapa ini terulang lagi? Berarti kan ada ketidaktegasan pada diri kita, ada ketidakseriusan, ada ketidakdisiplinan dan komitmen yang kurang atas perubahan untuk kebaikan diri kita ya gitu. Jadi so far energinya ya harus ada yang dialirkan, harus ada yang dirubah dari diri kamu. Apa aja gitu, aku rasa tiap orang berbeda tergantung dari fokus masalahnya apa. Ya, jadi jika ini resonan dan kamu kebingungan gitu ya, maybe soal finansial, karir, pekerjaan, asmara, kamu bisa aja counseling atau personal reading kalau benar-benar membutuhkan gitu ya, ke nomor yang ada di deskripsi box. Jadi jangan sungkan-sungkan, langsung aja ya gitu. Oke, thank you guys, sampai ketemu di next video, bye bye.